Din jangan tidur dulu gitu. Saya udah gak kuat nih, dia bilang gitu. Kamu bawa apa? Dia bilang gitu. Berarti si Mbak Sarah ini merasa tidak kuat. Iya, karena merasa. Ternyata ada sesuatu yang ikut itu tadi. Iya. Tapi dia pindah-pindah. Tapi dia nggak mau keluar dari unit ini. Oh gitu. Awalnya aku pikir itu siapa? Aku pikir itu mungkin Puput gitu atau siapa. Di fotonya itu Sarahnya ada 2 gitu. Jadi kayak ada di belakang yang kayak blur gitu. Gitu. Jadi langsung tumpah semua isinya. Padahal dan itu jatuh lemarinya. Kembali lagi di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini episode kita horror story. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber dari Salatiga nih. Kita langsung saja sambut ya. Selamat siang Mbak Dini. Betul ya? Iya betul. Mbak Dini ini dari Salatiga. Jadi sedikit cerita, katanya Mbak Dini ini punya pengalaman di suatu apartemen, di salah satu apartemen di Jakarta Timur yang ternyata angker. Padahal apartemen ini lumayan cukup bagus dan strategis, tapi ternyata menyimpan sejuta cerita misteri. Bisa dibilang angker. Ya, untuk cerita lengkapnya seperti apa, nggak usah lama-lama, langsung saja Mbak Dini. Jauh-jauh dari Salatiga, terima kasih ya Mbak sudah datang ke podcast kami di Jogja seperti itu. Jadi Mbak Dini kan sempat ya kemarin cerita dulu ke kami bahwa pernah tinggal di apartemen di Jakarta Timur. Salah satu apartemen di Jakarta Timur. Seperti itu. Nah, ini nggak usah lama-lama, langsung aja Mbak Dini, awal mulanya seperti apa nih? Dari Salatiga kok bisa ke Jakarta, apartemennya seperti apa, bisa diceritakan? Jadi saya kebetulan merantau di Jakarta cukup lama gitu. Jadi baru-baru ini aja pindah ke Salatiga. Jadi waktu itu kejadiannya antara tahun 2012 atau 2013 gitu. Jadi udah lama sekali. Tapi karena memang epic banget, cukup epic lah menurut saya. Jadi saya sampai sekarang masih inget banget detail ceritanya seperti apa. Dan karena di apartemen itu saya juga nggak tinggal sendiri, saya berempat, satu unit itu berempat. Jadi sampai sekarang saksi hidupnya pun masih ada dan confirm gitu dengan cerita-cerita ini. Insya Allah saya coba ngurai satu-satu. Dari pertama saya masuk apartemen itu nggak ada perasaan aneh sama sekali ya. Apartemennya bagus. Terus habis itu, jadi teman saya berdua dulu itu kerja di salah satu perusahaan. Kita satu kantor gitu ya. Terus di tahun berikutnya, pokoknya kita kalau nggak salah itu hampir 5 tahun di sana. 5 tahun tinggal di apartemen tersebut. Jadi nggak langsung kayak berempat gitu Mbak. Jadi pertama itu saya duluan sama teman saya, habis itu masih ada space kosong. Jadi kita, bos saya terutama, karena itu apartemen subsidi dari bos saya gitu. Jadi ini anak-anak yang ngekos nih, udah saya fasilitasin deh apartemen gitu. Jadi tiap bulan potong gaji gitu-gitu segala macam. Tahan dulu Mbak, berarti apartemen ini satu unit itu isinya berarti dua kamar? Kamarnya 2, tapi karena yang satu kamar cukup besar, yang satu kecil, pada akhirnya ketika kita udah berempat, itu yang kamar besar, kita tempatin kasur 2. Nah, kita ada satu lagi di luar nih. Jadi biar nggak bingung, saya coba layoutnya dulu ya. Jadi begitu masuk unitnya, terus sebelah kanan kamar mandi, terus sebelah kiri sink gitu, dapur, langsung blong gitu, langsung jendela. Nah, kamarnya tuh ada di sebelah kanan setelah kamar mandi. Itu ada satu kamar kecil, jadi cukup untuk paling satu lemari dan satu tempat sholat gitu, buat tempat sholat. Terus satu lagi yang agak besar. Nah, kita pikirnya gini, kalau misalnya kita pakai kamar itu dua-duanya terlalu sempit. Jadi saya memutuskan sama teman saya ngalah nih, yang pakai yang ruangan bolong itu, jadi nggak ada ruang tamu, cuman itu aja. Jadi 2 kasur di depan dan 2 kasur di dalam. Nah, kamar yang kecil itu kita pakai buat sholat gitu, sama naruh baju-baju, jadi rapih gitu Mbak. Itu layoutnya, karena ini penting nih, ada kunci-kuncinya di situ. Supaya nanti tahu gambarannya gambarannya ketika kejadian itu.
Terus singkat cerita kita menjalani ya udahlah hari-hari biasa gitu ya, anak kantor. Terus masuklah nih yang aku sebutnya namanya Sarah ya. Iya. Sarah ini kerja di salah satu yayasan milik bos aku. Jadi bos aku tuh punya company, terus dia punya yayasan sekolah gitu. Nah, dia kepala sekolah di situ, jadi jam kerjanya beda sama kita. Terus ada lagi satu lagi masuk satu kantor juga, namanya Feni. Nah, teman aku yang pertama masuk namanya Puput. Jadi ada Dini, Feni, Puput, Sarah berempat. Okay. Feni sama Sarah satu kamar, di kamar yang besar. Saya sama Puput di luar gitu. Jadi apa ya? Kita waktu itu ya udahlah ini dealnya gini lah sampai nanti gitu kan. Terus Sarah ini saya taunya di tahun kedua mungkin ya. Dia kayaknya punya kemampuan gitu sih, maksudnya sensitif gitu. Bisa indigo lah kalau dibilang. Indigo. Jadi ada beberapa kejadian yang mungkin kita nggak terlalu peka, tapi Sarahnya peka gitu. Jadi apa ya, waktu itu saya kurang inget pertama kali ya apa, tapi sampai di titik dimana kita, ini kayaknya udah bukan ini deh, manusia deh, apa gitu. Karena posisinya apartemen itu di satu ruangan yang kita tempat sholat itu sering ada yang gedor-gedor. Gedor-gedor. Jadi kayak apa ya, maksudnya itu kan apartemen unit, itu kan nggak mungkin yang gimana ya, nggak mungkin orang untuk gedor-gedor gitu. Iseng gitu kan nggak mungkin ya. Karena layoutnya pun masuk kamar mandi, baru kamar itu. Jadi kalaupun ada yang gedor-gedor harusnya dari pintu gitu. Dan di dalam ruangan itu harusnya kayak buat masuk ke kamar itu nggak mungkin gitu. Harusnya mungkin antara berempat itu. Iya, jadi kayak ya udah kita udah akhirnya nanya gitu. Kita kok sering ya gitu denger yang kayak gitu suara-suara. Pertama tuh gangguannya suara-suara dulu. Gitu. Terus ada satu kejadian yang menurut saya pertama kali mungkin mengawali semuanya itu karena saya ngalami sendiri gitu. Jadi saya tuh sering naik gunung dulu. Jadi pokoknya saya paling sering lembur, saya paling sering naik gunung gitu. Jadi pas pulang naik gunung, biasanya saya ngambil kan Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi ketika Minggu pulang, kalau nggak salah jam 4 pagi, itu kan Seninnya saya langsung kerja. Jadi saya sampai Jakarta itu Senin pagi gitu. Nah itu saya nggak pakai tidur, tas gunung yang langsung saya taruh di ujung kasur. Udah gitu, mungkin kejelekan saya juga ya. Saya nggak langsung bongkar, karena capek banget. Besok paginya itu langsung kerja. Jadi jam 4 pagi saya sampai Jakarta, jam 7-nya udah harus kerja kan. Jadi saya taruh, saya pikir nanti aja lah beresinnya gitu, pulang kerja gitu. Nah ternyata pas pulang kerja, si Sarah ini nanya sama saya, kayak, Din, kamu dari mana? Gitu. Dari Merbabu gitu, dari naik gunung gitu kan. Udah bersih-bersih belum gitu? Udah sih. Oh ya udah. Nah Sarah tuh tipe yang nggak mau langsung jeber gitu loh, nggak mau langsung yang ada ini nggak. Jadi dia nanya dulu. Gitu. Terus hari keduanya itu hari Senin kan berarti. Selasanya dia nanya lagi, Din, yakin udah bersih-bersih? Dia bilang gitu. Udah. Maksudnya bersih-bersih gimana nih Miss gitu? Aku manggilnya Miss ya, karena lebih tua. Terus iya. Kayaknya ada yang ikut deh gitu. Yang ikut? Dari mana? Masa sih Miss gitu kan? Masa sih? Iya, kayaknya ada yang ikut gitu. Kamu coba cek itu dulu gitu. Perlengkapan gunung kamu dulu. Rangselnya itu ya? Iya, kan itu tinggi gitu kan. Saya masih jogrokin di situ. Terus? Saya pikir, yaudah hari Selasa saya ini deh, saya beresin. Karena mungkin lagi-lagi saya, udah nanti aja gitu loh, kayak menunda gitu. Hari Rebonya Sarah nanya lagi, dan itu udah jam malam sih, karena saya pulangnya juga malam kan, ngantor tuh pulangnya malam, sekitar jam 10-an gitu dia bangunin saya kan, Din jangan tidur dulu gitu, saya udah nggak kuat nih, dia bilang gitu. Kamu bawa apa? Dia bilang gitu. Berarti si Mbak Sarah ini merasa tidak kuat. Iya. Karena ternyata ada sesuatu yang ikut itu tadi. Iya. Nah, terus saya bilang, apa? Jujur aja, apa yang ikut? Saya bilang, ya itu Miss K gitu kan. Miss K. Tahu ya? Mbak Kun. Kita nyebutnya Miss K aja. Miss K. Dia dari hari Senin, pokoknya dari kamu datang. Pertama dia ada di ujung jendela. Jadi
kasur saya terutama itu kan ngadepnya ke jendela luar. Ya kebetulan kita tuh di lantai 12. Lantai 12. Jadi tinggi kan. Jadi kayak pas dia bilang dia nangkring di atas jendela gitu. Nangkring di atas jendela. Jendela apartemen itu. Di kamarnya. Di tempat aku tidur gitu. Di kamarnya Mbak Dini. Di tempat aku tidur itu. Terus tapi dia pindah-pindah. Tapi dia nggak mau keluar dari unit ini. Oh gitu. Awalnya aku pikir itu siapa? Aku pikir itu mungkin Puput gitu atau siapa. Tapi lama-lama kok dia makin berani gitu. Menampakkan dan jelas banget di Sarahnya gitu. Okay. Nah kalau saya pantesan saya bilang, saya tuh kalau malam kayak ngerasa ada yang narik-narik rambut. Sayanya. Jadi pas tidur. Iya. Jadi kan itu posisi tasnya itu kebetulan di ujung kasur gitu kan. Di posisi kepala. Di posisi kepala. Okay. Jadi aku langsung kayak elaborate gitu. Oh, ini kayaknya ada hubungannya gitu kan. Pantesan saya ngerasa kok ada yang narik gitu. Iya, dia tuh jadi posisinya. Nah, aku merinding itu pas dia ceritain posisinya. Jadi setiap malam itu dia posisinya kayak diginiin kamu gitu. Tapi biasanya menurut orang-orang ya, kalau kita bawa sesuatu, makhluk itu dari mana? Itu kan dia minta dibalikin. Terus? Nah ini aku takut dong, masa iya aku balikin ke merbabu kan nggak mungkin kan. Terus dia bilang, nggak Din, kamu harus sering-sering, pokoknya berdoa, dia bilang gitu. Baca ayat kursi, baca apa. Nah kebetulan, Sarah sama Feni ini non-muslim. Okay. Jadi kita benar-benar toleransi di situ. Sarahnya Kristen, Feni-nya kebalik saya. Katolik, Sarahnya Katolik, Feni-nya Kristen gitu. Jadi waktu itu kamu banyakin doa sesuai agama kamu deh, dia bilang gitu. Soalnya kayaknya ini kamu nih magnet banget gitu. Oke, itu pertama kali. Akhirnya dia si Mbak Miska ini singkat cerita jadilah penghuni situ. Gak mau pulang. Di situ. Dan di kamar itu pun setelah seringnya. Iya, dan itu pun setelah Sarah konsultasi lah sama mungkin eyangnya atau gimana gitu ya. Jadi nggak mau pulang, memang nggak mau dibalikin gitu. Ya udahlah, yang penting dia nggak ganggu. Gitu. Terus ada lagi kejadian, saya pulang dari mana gitu. Sarah nih selalu notice saya ini kan, Din, dari mana gitu. Dari sini Miss misalnya gitu. Kamu lewat stasiun mana gitu. Coba sebutin kamu lewat stasiun mana aja. Kamu naik kereta kan gini. Oke. Stasiun ini. Okay. Kamu bawa sesuatu ya dari stasiun Klender, dia bilang gitu. Bawa apa Miss? Iya, dari stasiun ada yang ngikut katanya. Ada anak kecil gelendotan di kaki gitu. Nggak mau lepas gitu kan. Dia mungkin bisa. Jadi kayak gimana ya? Aku tuh ngebayangin ketika dari luar bawa sesuatu, mereka jadi warga situ. Jadi ngikut akhirnya. Jadi nggak mau pulang lagi, jadi di situ aja. Berarti yang ini ngelendot di kaki Mbak Dini. Iya. Sebentar, berarti Mbak Sarah ini orangnya sensitif sekali ya? Sangat, justru sangat. Tapi berarti dia sensitifnya lebih ke bisa melihat berarti? Iya, bisa melihat dan mungkin ya belakangan aku tahu mungkin dia bisa mengendalikan juga ya gitu. Karena kan ada tahap-tahapnya tuh kalau misalnya anak indigo itu. Jadi ya gitu. Jadi memang sering bersinggungan itu saya gitu. Dan dia selalu bilang, syukur ya kamu tuh nggak auranya tuh nggak jahat kayaknya gitu. Dia ngomong gitu. Jadi yang ikut-ikut ini juga nggak ada intensi untuk mencelakain kamu, dia bilang gitu. Sebentar, berarti semua sosok yang ikut ini tidak mengganggu Mbak Dini secara terang-terangan gitu, tidak ya? Yang brutal belum gitu. Tapi Mbak merasa nggak? Ada, pernah, nanti ada lanjutannya gitu. Jadi karena emang eskalasinya tuh dari yang suara dulu kan, suara dulu, terus dia ikut tapi nggak ganggu gitu. Jadi naik gitu. Nah, udah tuh. Awalnya saya sama Sarah ini cuman kayak ya udah kita cukup tahu aja deh, ntar kita berdua gitu kan. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurut saya ini paling epic. Saya sampai sekarang masih ingat banget. Jadi ceritanya saya pulang lembur jam 8 malam kalau nggak salah. Nah, timeline-nya itu gini, Sarah itu pulang duluan jam 2 atau jam 3 siang. Terus Feni sama Puput
ini kan satu kantor sama saya, tapi Iya. mereka pulang duluan. Jam 5:30 sore mereka udah pulang. 17.15 deh. Presisi banget, 17.15. Puput sama Feni pulang. Harusnya Sarah sudah di rumah. Karena itu udah 17.15. Oke. Sarah pulang jam 15. Oke. Gitu ya. Jadi harusnya ketika pulang, karena kita masing-masing pegang kunci. Iya. Jadi nggak saling tunggu. Jadi ceritanya Sarah harusnya udah di rumah, Feni pulang 17.15. Tapi ketika Feni dan Puput pulang, nggak ngelihat Sarah. Padahal harusnya dalam Harusnya satu ada. ruangan. Apalagi Feni satu kamar sama Sarah. Gak ngeliat. Nggak ngelihat. Nggak ada, orangnya nggak ada. Sarahnya tidak ada. Gitu, 17.15. Oke, sebentar. Tapi Mbak taunya dari mana kalau bahwa mereka itu harusnya sudah di rumah semua? Karena ada ini kan, saya kan pulang paling telat. Jadi ketika saya pulang jam 8 itu, langsung saya cekrekin kunci kan, Kak Dini, langsung teriak. Gitu. Hari ini kayaknya kita harus pindah deh gitu. Oh gitu. Itu Puput kan yang histeris itu. Oke, berarti lanjut dulu yang bertiga itu ya. Oke. Ketika itu. Nah, cerita ini juga saya juga awalnya agak apa sih gitu, karena menurut saya nggak masuk akal gitu. Kenapa kok di waktu yang sama kalian nggak saling lihat gitu? Nah, akhirnya saya pulang kan, baru dia teriak gitu kan, Kak Dini kamu harus tahu ada kejadian apa hari ini gitu. Oke. Ada apa Put gitu? Sumpah duduk dulu. Nah, mereka tuh aku nggak pernah lihat mereka tuh sepucat itu, setakut itu sampai kita benar-benar kayaknya harus pindah deh apa gimana gitu, harus meruqyah tempat ini atau gimana gitu. Kenapa gitu? Jadi masa aku pulang jam 5:30 lah, anggapnya 17.15 tadi, tapi aku nggak bisa ngeliat Sarah. Padahal Sarah itu pulang jam 15. Gitu. Jadi kenapa ketahuannya bisa gitu? Karena kan kita suka habis bersih-bersih, habis segala macam suka ke bawah turun buat beli makan. Nah, Puput sama Feni ini turun jam 18.30 habis maghrib, turun beli makan. Terus pas naik ke atas mungkin sekitar jam 19.30 ada Sarah. Gitu. Baru mereka nanya, loh, nih Sarah kok udah baru pulang tumben? Biasanya jam 3 sore udah pulang. Terus? Apa sih? Orang aku dari jam 2 kok. Gitu. Dari jam udah di situ. 2 siang. Tapi ketika jam 17.15 itu mereka nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal Sarah tuh tidur dari jam mungkin 2:30 sampai jam maghrib itu. Nah, bisa jadi mungkin nggak kelihatan dari pintu, Mbak. Ya kan, Feni kan masuk kamarnya Sarah. Oh ya, kan tadi satu kamar iya, ya? Iya, satu kamar. Itu. Jadi, nah aku agak menyayangkan juga ya sebenarnya. Aku bisa jamin ini true banget karena Sarah itu sempat selfie sore-sore. Kan ceritanya ada cahaya matahari masuk gitu. Sore-sore, pokoknya sekitar rentang waktunya tuh 17 sampai 17.30 gitu. Jadi dia sempat selfie. Nah 17.30 itu kan anak-anak ada di situ. Maksudnya Feni sama Puput kan ada di situ gitu. Jadi pas selfie ada jamnya. Itu yang membuktikan Sarah ada di situ. Harusnya. Gitu. Jadi dibuktikan dengan selfie itu, tapi ternyata nggak ada orang. Ternyata kan Puput sama Feni nggak ngeliat Sarah. Nggak ngeliat. Padahal Sarah selfie di situ. Gitu. Nah, waktu itu sempet sih kita lihat fotonya gitu. Aduh, makanya aku pengen banget ada fotonya. Cuman di fotonya itu Sarahnya ada 2 gitu. Jadi kayak ada di belakang yang kayak blur gitu. Berbayang gitu. Sebentar. Di HP itu pas selfie, ini misal gini kan wajah Mbak Sarah nih. Di belakang ada lagi. Ada kayak bayangannya dia gitu. Ada dokumentasinya nggak tuh? Nah itu Mbak, aduh. Karena waktu itu masih zaman BlackBerry ya. Oh iya benar. Terus pada saat itu karena memang itu kita takut banget. Karena mungkin kita tuh langsung ya spontannya kita aja. Apa sih nih kok setannya bisa mindahin waktu gini gitu. Kok mindahin dimensi gini sih gitu. Pindah dimensi ya? Karena di waktu yang bersamaan nggak saling lihat. Nggak saling gitu. lihat. Nah itu langsung kita. Nah abis setelah itu juga Sarahnya tuh kayak makin sensitif sih. Karena beliaunya juga gampang sakit gitu. Jadi setelah itu, nah nggak lama setelah kejadian itu, ya kita pasti langsung buru-buru. Sarah apalagi ya, Sarah dia paling trauma kan. Langsung hapus fotonya,
Iya, aku bilang kan kita nggak Dihapus. kepikiran akan ini Oke. karena kita mungkin sebelumnya tuh udah terlalu banyak kejadian yang mungkin yang tipis-tipis gitu, tapi pas kejadian epic itu kita langsung mikir, aduh kayaknya gimana ya, kita sering-sering berdoa deh gitu, atau nggak sering-sering bersihin ini unitnya gitu kan. Terus nggak lama sih kalau nggak salah 2 minggu apa 3 minggu setelah kejadian itu kita kejadian yang parah lagi gitu, dan itu di situ aku ngelihat untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu gitu. Tahan dulu Mbak Dini. Ini buat teman-teman kalau misalnya nanti kalian ada kisah-kisah seperti ini, kalian boleh ya untuk chat nomor admin kita di deskripsi YouTube kita gitu ya. Nah ini sebelum aku lanjutin lagi, Mbak Dini, ini sebelum mengarah ke yang gangguan lebih ekstrim lagi, bisa diinformasikan dulu nggak? Ini kita nggak spill nama sih. Jadi itu tuh sebenarnya apartemen itu, kalau boleh Mbak ceritakan sedikit, tahu nggak itu apa dulu historinya apa sih? Iya. Atau terutama mungkin ada cerita unitnya ini bekas apa atau apa? Jadi apartemen ini tuh benar-benar dari luar itu megah banget ya gitu. Maksudnya nggak ada kesan horornya sama sekali. Terus kita ada 3 tower kan. Sebut aja tower A, B, C gitu. Kebetulan kita yang C itu Tower paling C. belakang gitu istilahnya, dari jalan raya tuh kita paling belakang. Akhirnya gara-gara kejadian beruntun itu, maksudnya kita lumayan sering loh itu. Mungkin dari startnya itu dari tahun kedua, karena pas kita ngumpul itu ya. Dari tahun kedua, ketiga, keempat itu lumayan intensitasnya lumayan sering. Jadi saya penasaran dong. Akhirnya saya nanya-nanya ke satpam, ke security bawah. Bilang, dulu apartemen ini nggak sih? Maksudnya mungkin ada didoain atau gimana gitu. Nah apa Mbak katanya gitu. Ada satu lah security yang ini juga qadarullah ya, security-nya tuh nggak lama setelah kita pindah dia meninggal. Security yang saya tanya ini nih, yang jadi maksudnya yang sering ngobrol sama saya gitu kan, dia meninggal. Jadi dia bilang apartemen itu dulunya mungkin seperti biasa ya, nggak ada gimana-gimana, ternyata ada praktek aborsi terselubung gitu. Jadi buat tempat buang janin. Oh, berarti bekas, mohon maaf, aborsi. Iya, jadi banyak sekali. Berarti itu bekas rumah sakit atau bekas klinik? Jadi katanya sih ada blok-blok tanah gitu ya. Maksudnya untuk bangun apartemen itu katanya mereka pakai berapa blok tanah gitu. Nah ada satu blok tanah itu yang memang khusus untuk pembuangan janin itu. Nah untuk blok selanjutnya mungkin saya juga kurang tahu persisnya ya, tapi katanya juga bekas kuburan kayak gitu yang digali secara paksa gitu. Berarti singkat ceritanya histori dari apartemen ini bekas pembuangan. Iya, dan itu banyak banget. Iya, dan praktik itu. Jadi saya nggak tahu ada ininya nggak ya, misalnya ada relasinya atau enggak gitu. Tapi yang jelas mungkin saya berpendapat bahwa memang sarahnya tuh ada magnetnya gitu. Jadi sensitif. Ada magnetnya, dan kebetulan saya ini juga sensitif. Dalam artian saya tuh setiap dikali di luar kayak pasti bawa sesuatu gitu. Dan tempelan itu gitu ya, dan itu yang ikut sama saya nggak pernah mau pulang ke tempat asalnya, jadi maunya di situ. Karena kan kejadiannya itu pasti ketika udah pulang kantor ya gitu, jadi sore ke malam gitu. Saya mau puput pasti satu ruangan gitu kan, Sarah sama Feni satu ruangan gitu. Nah tiba-tiba dari ruangan yang kita sholat gitu ada suara gitu, tapi suaranya kayak gitu, kayak orang bukan gedor ya, tapi kayak lagi ngebenturin sesuatu gitu, kenceng banget. Pikir apaan ya? Karena udah pernah ngalamin kejadian itu, jadi kita lirik-lirikan terus kayak, kamu aja yang ngecek gitu. Kamu aja yang ngecek gitu, berani gitu. Udah kamu aja. Akhirnya ya udahlah, aku memberanikan diri gitu, aku yang ngecek. Nggak ada apa-apa. Aku buka tuh nggak ada apa-apa. Jadi suaranya keras. Jadi di ruang sholat itu ada lemari kan, lemari kayu. Tapi bukan lemari yang ada tutupnya, tapi lemari yang lebih kerak. Rak lemari tinggi gitu. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 kompartemen gitu kan. Di situ isinya baju-baju, buku-buku gitu. Terutama kan karena Sarah kepala sekolah gitu kan, jadi banyak buku-buku sekolah di situ. Secara logika itu buku itu kan berat gitu. Jadi untuk menjatuhkan lemari itu butuh energi yang besar banget gitu. Dan nggak mungkin sih sampai miring, karena itu posisinya memang berat gitu, isiannya tuh berat.
Nah tiba-tiba pas saya lihat nggak ada apa-apa, baru balik ke kasur gitu, bruk gitu makin kenceng. Lemari rak ini ya. Nah saya lihat, pokoknya apaan udah ketakutan banget, apaan itu gitu kan. Nah, saya lihat, nah itu posisinya lemarinya miring, udah miring gitu. Udah miring posisinya. Udah miring. Nah aku tuh miringnya bingung juga kan, itu harusnya ada penyangganya kalau miring gitu loh. Iya. Ini udah miring. Nah begitu pas akhirnya aku lihat dia miring, nggak lama, nggak nyampe sepersekian detik deh gitu, bruk gitu. Jadi langsung tumpah semua isinya. Padahal Dan itu jatuh lemarinya. lemarinya berat ya? Berat banget. Itu isinya baju, buku. Pokoknya nggak mungkin kalau nggak ada angin besar, badai atau apa, mungkin nggak ada. Berarti sebelum rubuh itu tadi sempat ada suara dulu kan, bruk-bruk tadi kan? Mungkin 2-3 kali. Okay. Jadi langsung semuanya. Udah kita langsung lompat, langsung nggak berani kan. Sebenarnya kita bingung juga sih, posisi tuh bingung. Kita mau lari kemana? Itu posisi di lantai 12. Lantai 12 ya. Dan kita tidur di situ, mau tidur di mana lagi? Kejadiannya malam lagi ya. Okay. Jadi pilihannya ya hadapi, mau gimana gitu. Langsung beres-beres berarti. Jadi kita nggak langsung, karena gini ya, kita karena kos kan pasti realistis ya. Aduh, kapan lagi dapat apartemen murah gitu. Apalagi kita berempat kan, otomatis biaya sewanya lebih ringan. Kita ini segala macam. Jadi karena harga sewanya istilahnya dibagi berempat. Kan? Jadi kita waktu itu tuh nggak bisa mikir yang langsung keputusan kita pindah gitu, nggak bisa gitu. Bener. Jadi gimana nih Sarah? Nah Sarah tuh apa ya? Alhamdulillahnya dia wise juga sih ya. Maksudnya udah kita kan lebih kuat gitu-gitu. Udah tenang aja. Jadi kita di situ tuh momen dimana mungkin saya sama Puput berdoa dengan Islam ya, ayat kursi kita baca. Si Sarah sama Fanny dia baca Alkitab dan doa-doa mereka kan gitu. Jadi kita kenceng banget, itu mungkin ada sejam kita doa di situ. Setelah kejadian itu dalam waktu sejam langsung memutuskan untuk berdoa. Berdoa bareng-bareng itu, dan kita momennya di situ merinding banget ya, karena posisinya aduh ini kekuatan doa udah ibarat kata gabungan dari dua Tuhan nih gitu. Bener. Kita udah mikirnya, ayo dong masa udah kayak gini nggak hilang-hilang gitu posisinya. Berarti situasinya pun jadi creepy banget ya. Jadi creepy banget, dan ketika kita berdoa itu nggak langsung hilang Mbak, malah justru ada makhluk yang nangkring di atas lemari yang udah rubuh itu. Sambil kayak ketawa-tawa gitu. Apa sosoknya? Iya, Mbak Kun. Tapi yang lihat semuanya? Yang lihat Sarah. Dan itu langsung bisa jadi Mbak Kun yang tadi? Yang ikut dari merbabu? Bisa jadi, tapi menurut Sarah beda. Yang ini agak jahat gitu. Oke. Yang ini memang niatnya ganggu. Ganggu ya? Kalau yang tadi kan hanya sekedar ikut dong gitu ya. Kalau ini ganggu sampai intensitasnya pun sesering itu sampai merubuhkan, mungkin kemungkinan merubuhkan lemari itu. Iya, itu butuh energi yang gede banget karena lemarinya lemari kayu gede gitu. Lanjut, ketika Mbak Sarah melihat itu, apa yang dia lakukan? Langsung kayak dia kaget, terus kayak Tuhan gitu kan, langsung nyebutnya Tuhan gitu kan, ini kita maunya segala macam apa ya, permohonan segala macam itu kita sebut gitu. Dan katanya sih setelah ketawa-tawa tuh dia pergi gitu kan. Jadi memang sempat ngelihat dia ongkang-ongkang kaki lah di lemari itu. Wujudnya Mbak Kun seperti umumnya, pakai baju putih atau gimana Mbak? Katanya Sarah sih menurut deskripsi yang saya dengar ya gitu. Memang pada umumnya, tapi lebih gede dan lebih jahat gitu mukanya, kayak gimana ya? Lebih kayak kita tahu bahwa dia tuh jahat banget gitu. Auranya jahat. Auranya jahat gitu. Makanya kan Sarah juga yang saya bilang tadi kan, dia kurang mendeskripsikan. Kalau melihat apa dia pasti nanya dulu gitu, kalian lihat juga nggak ya gitu. Tapi karena mungkin yang terpapar banyak tuh dia gitu, jadi kayaknya consuming dia punya energi. Jadi Sarahnya tuh makin lama makin lemas, semakin sering sakit gitu. Dan ke sayanya juga setelah kejadian dari apartemen itu, saya jadi makin sering kena kejadian kayak gitu sampai sekarang. Gitu. Sering dalam artian? Sering bersinggungan. Bersinggungan gitu. Itu melihat atau merasakan saja? Yang ada bukti, saya masih simpan satu bukti itu yang saya ngekos dimanapun jadinya ada. Ngikut? Saya kan ngekos berkali-kali dimanapun gitu. Itu jadinya ada terus. Di setiap kosan yang saya tempatin ada terus. Dan sempat ada yang ketok-ketok gitu kan, ada sempat saya rekam juga gitu.
Yang direkam itu yang kejadian beda tempat ya? Iya, yang kejadian beda. Nanti kita bahas ya. Nanti Oke. aja. Sekarang lanjut yang setelah kejadian lemari rubuh itu gimana yang kalian lakukan berempat ini cewek-cewek semua. Lu bisa bayangin iya, ya itu creepy maksudnya. Banget. Cewek gitu kan kejadian seperti itu. Wah, itu apa yang dilakuin? Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung ngambil take action apa-apa. Jadi kita memutuskan untuk tetap tinggal di situ. Semampunya, sekuatnya gitu. Dan akhirnya jadi kayak terbentuk sendiri bahwa ya udah kita ngapain sih takut sama yang kayak gitu. Benar. Jadi ketika ada sesuatu suara udah nggak kita anggap. Karena sudah terlalu biasa mungkin ya. Dan yang paling ini sih yang bikin apa ya? Mungkin agak salah paham jadinya karena keisengan makhluk ini gitu. Ada satu masa saya di bulan puasa itu habis sahur. Jadi gimana ya? Saya lihat ini bulan puasa aja masih digangguin gitu. Padahal ini ya. Iya, maksudnya. Disclaimer dikit ya. Istilahnya kan katanya kalau bulan puasa setan dan lain sebagainya itu kan dikurung ya. Kejadiannya malah di bulan puasa habis sahur. Iya. Jadi itu. Nah, saya kan sama Puput. Jadi kasur saya sama Puput itu kan berarti los ke pintu gitu. Nah, di antara saya kasur ke pintu itu ada satu meja makan. Pokoknya intinya ya udah deh kita kalau bangun ya udah langsung lihat pintu deh gitu. Nah, satu hari itu kan saya kita habis sahur, saya sama Puput doang kan yang sahur. Nah, Puput ceritanya udah langsung balik lagi tidur kan habis subuhan itu tidur. Nah, saya main HP dulu gitu kan. Posisi saya yang biasanya saya tidur madep misalnya berlawanan lah gitu. Kepala saya ada di sana gitu dekat pintu gitu. Nah, terus Puput itu posisi normal. Tiba-tiba rambut saya ada yang narik. Kenceng banget gitu. Rambutnya Mbak? Sadar tapi? Gitu, sadar orang itu kan posisi nunggu subuh gitu. Jadi jeda antara habis sahur dan subuh, sebelum subuh gitu. Jadi ditarik, benar-benar ditarik gitu. Terus, nah saya karena udah terbiasa tadi dengan itu, Put apaan sih gitu. Padahal saya tahu itu bukan Puput. Karena sebenarnya ada sisi ini, Puput bukan. Tapi saya lihat posisi Puput tidur kan nggak mungkin narik. Karena berlawanan kan kepalanya tadi kan ceritanya. Kecuali kita sama gitu. Betul. Terus, aku udah deg-degan dari situ. Adin jangan mulai deh gitu. Jangan mulai deh. Iya beneran deh. Kan soalnya Puput juga sebenarnya kenapa Kak gitu? Karena kok nggak gitu kan? Soalnya nggak nyentak gitu, terus bener-bener yang ketarik gitu. Iya barusan ada yang narik rambut gitu. Ditarik rambutnya. Terus habis itu yang paling ngeliat sendiri. Jadi pas baru pulang kerja gitu, kita baru buka pintu, ada gelas melayang. Jadi baru buka pintu, disambutnya gelas, habis itu jatuh. Tapi kita sempat diam melayang gitu. Mbak Dini buka pintu. Bareng itu yang ngeliat bukan cuma aku. Bareng. Berempat? Berdua, aku sama Puput. Buka pintu langsung gelas melayang. Oh karena ini kan kitchen set itu tadi ya? Jadi buka pintu kan langsung dapur kan? Iya. Gelas melayang. Itu jadi, serius melihat Mbak? Itu makanya aku, ini nyata banget sih gitu. Dan kita akhirnya kayak udah berdamai gitu loh sama hal itu. Jatuh itu pecah langsung atau gimana? Enggak sih, ini kayak jatuh mungkin gelas plastik, aku ingatnya gelas plastik sih. Jadi sempat melayang dulu kayak dibawa, ketahuan gitu. Maaf ya, saya membawanya jadi nggak terlalu serem nih, jadi kayak gitu. Serem sebenarnya tapi karena udah ini sih Mbak, udah ini itu. Karena ini kalau gangguan suara tuh mungkin karena sudah sering ya. Tapi kalau untuk visual, terutama Mbak Dini sendiri kan berarti baru yang kejadian gelas ini tadi gelas kan. Itu. Karena yang melihat Mbak Kun ini tadi pun juga bukan Mbak Dini tapi Mbak Sarah gitu kan. Yang benar-benar jelas. Gitu, akhirnya dengan kejadian lihat gelas ini Mbak mulai asli. Iya gitu. Ini asli gitu. Dan yang paling sebelum meninggalkan apartemen ada kejadian lagi gitu. Jadi waktu itu memang apartemen ini mungkin tahun-tahun terakhir kita itu baru ngerasa creepy-nya karena ada kejadian di luar horor ya. Maksudnya ada kejadian KDRT lah, kayak gitu-gitu. Jadi kita sempet yang di momen mencekam banget karena orang lari-lari, ada orang lari di koridor lorong gitu. Tolong gitu. Saya pikir kita kan udah kehantuan ya. Jadi hantu lagi nih, jangan-jangan nih setan lagi nih gitu. Bukan, ternyata orang minta tolong karena di KDRT kayak gitu-gitu. Oh, jadi kebetulan ada
lagi berantem ya. Iya, lagi berantem Terus? gitu-gitu. Terus habis itu ada kejadian ini katanya ada pembunuhan lah, yang kita harus lock gitulah dalam kamar, jangan kemana-mana karena pembunuhnya masih belum ketemu katanya. Di apartemen Melarikan, situ? iya. Tahun berapa itu Mbak? Itu ya 2014 mungkin ya, kan saya masuk 2012 gitu. Tapi sempat naik ke media nggak itu yang pembunuhan di apartemen itu? Aku lupa sih Mbak, lupa. Karena waktu itu kan apa ya, posisinya tuh kayaknya kita pokoknya nggak boleh keluar rumah, ada pengumuman gitu dari ini ya, dari pihak apartemen. manajemennya. Oke, bahwa jangan karena ini ada kejadian, terus habis itu belum tahu gitu, ini kabur gitu. gitu. Karena kan kebetulan kalau apartemen kita kan banyak orang-orang asing juga yang masuk kan. Kayak gitu. Nah, udah tuh, terus habis itu ada satu insiden mati lampu, satu apartemen mati lampu. Kan biasanya ada genset atau apa gitu kan. Enggak, ini satu gelap gulita. Nah, itu Sarah udah mulai, kita harus keluar sih gitu. Tapi gimana Miss? Itu waduh, posisinya udah lantai 12, lift mati. Tapi kan mungkin bisa kayak berpikir positif supaya nggak takut kan. Iya. Tapi kalau satu apartemen bisa jadi mungkin memang dari gangguan apartemennya mungkin. Mungkin, makanya kan kita pada saat itu tuh karena ya itu ya kejadian berulang gitu. Jadi kita selalu mikirnya ke situ dulu. Ke situ lagi ya. Kayak ini hantu nih gitu. Ini setan lagi nih, gangguan lagi nih. Kita harus keluar deh, kita harus keluar deh. Nah, di situ saya baru pertama kali saya ngeliat Sarah panik. Sepanik-paniknya nyuruh kita keluar. Terus kita akhirnya? harus keluar gitu. Karena ternyata dari semua hal yang, maksudnya semua makhluk yang ada itu muncul semua di lorong itu, di lorong kami terutama ya. Lorong di dalam kamar kan? Di dalam unit kan? Maksudnya kan kita keluar nih, buka pintu kan gelap gulita kan. Apa aja itu sosoknya? Saya sih ngelihat hitam ya, yang hitam. Makanya saya setelah gelas itu, baru akhirnya bisa ngelihat yang lain kan, kayak sekelebat. Oh gitu. Gitu ya. Hitam. Ini dari mulai mungkin genderuwo, pocong. Semuanya di situ. Semua, jadi pas mati lampu itu semua keluar katanya. Dan kita harus keluar gitu. Berarti berempat ini ngikutin instruksi dari Mbak Sarah untuk keluar gitu. Jadi kita kayak pakai senter HP gitu kan. Itu serem banget. Terus kita udah berdoa gitu. Ini semua lagi ada di sekeliling kita nih gitu. Jadi segala macam bentuk ada semua. Gitu. Nah, baru di situ saya ngeliat sekelebat hitam. Saya kayak ngeliat, pokoknya gimana ya, nggak bisa di ini, mungkin rasanya memang ada yang lain gitu. Ada yang lewat hitam gitu ya. Dan kayak sesek kan, maksudnya kalau apalagi kalau orang indigo itu kan pasti kalau ngeliat kayak gitu dia ada reaksi kan. Nah itu udah, nah saya tuh ngerasain kayak gitu, ngerasain yang mual, sesek, kayak penuh gitu, energinya penuh gitu di situ. Gitu. Nah, pertama yang keluar tuh kalau nggak salah saya dulu, Puput dulu deh baru saya. Oh, jadi satu-satu keluarnya. Jadi akhirnya setelah rentetan kejadian itu memutuskan untuk pindah tapi nggak bareng? Nggak bareng. Kenapa nggak bareng, Mbak? Karena waktu itu pertimbangannya bukan karena hantu, emang karena pindah kerja gitu. Oh gitu. Karena pindah tempat tinggal. Siapa dulu yang keluar berarti? Puput dulu. Terus tinggal bertiga makin takut nih. Makin, apalagi kan saya kan sama Sarah. Terus Mbak Feni itu paling jarang nih ada ceritanya karena dia orangnya juga santai gitu ya. Gitu. Jadi saya sama Sarah udah pokoknya dimanapun gitu kan, kalau bisa masuk rumah bersih-bersih dulu atau dulu tuh gampang katanya gitu. Nah jadi ke reveal-nya tuh pas tinggal saya berdua sama Sarah gitu kan. Jadi kita sering cerita gitu, sering kayak iya Miss gimana gitu kan, Miss Sarah ada apa gitu kan, ada keluhan apa selama ini, maksudnya selama digangguin di sini tuh apakah ngaruh ke ininya Sarah gitu kan. Iya aku tuh sebenarnya udah gak kuat gitu, setiap kali itu kan mereka energinya gitu kan, nyedot energinya gitu. Jadi gimana ya, aku juga mau pindah bingung gitu. Jadi banyak pertimbangan. Jadi yang terakhir keluar akhirnya Sarah masih stay di situ sampai kita semua keluar gitu. Malah yang paling dulu saya pikirnya Sarah keluar duluan, karena kan yang paling sering diganggu. Karena mungkin sudah terlalu biasa juga, akhirnya nggak apa-apa gitu ya. Berarti akhirnya Mbak Dini pun juga memutuskan untuk pindah karena pekerjaan. Dan lagi pula juga kayaknya saya juga kasihan gitu sama Sarah. Setiap kali saya keluar dari itu, beneran loh Mbak, setiap kali dari mana pasti saya bawa. Gitu. Terakhir kemudian si Sarah yang baru keluar. Nah, setelah berarti istilahnya cerita mistisnya yang di apartemen sudah selesai karena sudah pindah semua ya. Nah, tadi kan sempat katanya
ini langsung kita ke pengalamannya Mbak Dini yang walaupun sudah pindah, dari apartemen itu ternyata ada gangguan. Ada banyak. Tetap ngikut. Nah, itu boleh diceritakan nggak salah satu atau salah duanya gitu? Iya. Jadi ini memang temanya masih dalam ngekos-kosan ya, maksudnya apartemen kan gue ngekos. Saya pindah kan waktu itu akhirnya. Sayanya sempat kesurupan di kosan yang baru. Daerah mana Mbak? Bekasi. Saya pindah ke Bekasi waktu itu. Bekasi akhirnya. Iya. Okay. Sempat kesurupan waktu itu, dibantu sama tetangga. Gitu kan. Akhirnya pokoknya di situ saya merasa kok kayak emang diikutin gitu ya. Saya ngerasanya tuh setiap malam nggak pernah sendiri aja. Kayak ada yang nemenin gitu? Selalu ada yang nemenin gitu. Nah, kebetulan di kosan yang baru ini, di depannya itu kayak ada patung mungkin arca atau apa gitu. Saya nggak ngerti juga, saya nggak mau berpikir yang jelek juga kan. Kayak arca Majapahit gitu loh. Ada di situ, di depannya itu ada 2 gitu. Kayak jadi gerbangnya gitu. Terus nggak lama, pokoknya saya tuh bertahan di situ cuma 2 bulan. Oke. Karena emang digangguin terus tiap malam. Diganggunya itu dalam artian kesurupan atau penampakan? Yang gitu? paling epic kesurupan yang akhirnya saya keluar. Oh gitu. Sebelum kesurupan apa bentuk gangguannya? Diketok-ketok, jadi jendela, maksudnya kayak malam itu pasti saya bangun gitu. Padahal yang ngekos di kos itu juga banyak kan? Banyak. Dan ada kalau 8. Kalau menurut cerita itu kos-kosan juga biasa aja berarti? Iya. Bukan yang kayak apartemen itu tadi kan punya histori memang seperti itu. Tapi kalau yang kos-kosan ini berarti enggak ya? Enggak. Jadi emang pure ngikut Mbak. Iya. Betul. Dan teman aku ada yang indigo juga kan, terus aku cerita soal ini kan. Ini kenapa gitu kan. Ya gimana ya katanya. Kamu tuh banyak yang ikut pisan gitu. Iya, dia sensitif banyak banget yang ikut. Terutama katanya sih patung-patung itu juga ada menyimpen gitu. Jadi ya pokoknya kamu bakal sering deh di situ gitu. Ketok-ketok terus di kamar mandi gitu-gitu kayak sering mindahin barang dia tuh. Mindahin barang? Iya, jadi ya gitu. Karena sering sebulan pertama saya mungkin masih nggak diliatin gitu kan. Nah, tapi nggak ada dokumentasi ya Mbak, tapi ya? Nggak ada. CCTV atau apa itu nggak ada ya? Zaman dulu tuh kan HP-nya bener-bener. Jadi kayak kita ya udahlah gitu. Alhamdulillah bukan yang kesurupan sampai gimana sih Mbak. Tapi waktu itu ya lumayan. Nah, kayak bukan Mbak Dini aja gitu. Oh gitu. Ngoroceh apa nggak jelas, terus marah-marah, terus pokoknya gerem-gerem gitu sampai kayak nyakar-nyakar gitu, terus matanya merah. Dan mukanya katanya bukan saya gitu. Oh iya. Sampai memutuskan akhirnya pindah. Dan sempat aku diruqyah juga kan akhirnya. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah setelah diruqyah itu sempat yang gangguannya nggak terlalu yang sampai. Itu mungkin pertama kali dan terakhir sih saya kesurupan. Kesurupan yang paling itu pengalaman pertama dan terakhir. Berarti maksudnya sebelum-sebelumnya juga nggak pernah yang kesurupan seperti itu ya? Pernah. Berarti mungkin berawal dari pendakian itu mungkin ya? Ya sih, mungkin juga ya. Ditambah apartemennya yang energinya seperti itu gitu. Berarti kalau sekarang Mbak Dini masih suka kayak gitu nggak? Masih, terakhir itu apa ya? Jadi gangguannya tuh sebenarnya kecil-kecil Mbak gitu. Karena saya juga udah mulai terbiasa. Balik lagi sih, gitu. Sayanya udah mulai terbiasa. Ya udah, kalau emang mau ini asal nggak merugikan gitu. Tapi capek nggak kalau misalnya dikasih kelebihan seperti ini? Saya sih nggak ngerasa itu kelebihan ya mungkin ya, tapi emang sensitivitasnya meningkat. Jadi banyak sih Mbak, kamu diceritain banyak banget. Di Gojek juga pernah gitu. Pas naik Gojek pun pernah ada kejadian. Gimana nih? Ini kayaknya seru nih kalau Gojek. Nah ini seru banget. Bisa mungkin ini ya. Coba diceritain yang Gojek gimana tuh Mbak? Ini seru nih, ini seru. Ini udah jauh ya. Ini mungkin kejadiannya tahun 2018. 19. Waktu itu saya ngekosnya di daerah Kebayoran Lama. Mbak, sebenarnya ini ada dokumentasinya yang Kebayoran Lama kosnya ada lagi. Ceritanya banyak. Ada dokumentasinya? Ada, tapi saya harus cari dulu. Nggak apa-apa. Diceritain dulu yang ini. Jadi, saya kan akhirnya pindah-pindah kos. Pindah-pindah kos, kerjalah di salah satu perusahaan konstruksi di daerah Simpro Kebayoran Lama. Akhirnya ngekosnya juga di daerah Kebayoran Lama. Terus, di situ banyak lumayan. Udah mulai ada kejadian-kejadian dan saya tuh sering, karena kosannya nih bentuknya kamarnya sendiri-sendiri, kamar di dalam, tapi atasnya tuh kayak ada ventilasi gitu, yang kita bisa ngelihat ke lorong. Maksudnya nggak bisa ngeliat langsung, tapi kalau terbuka gitu kan. Jadi kita ngeliat tuh kalau ada orang lewat bayangannya kelihatan gitu-gitu segala macam.
udah saya sering tuh lihat bayangan-bayangan lewat, nggak ada orangnya. Itu sering banget. Terus yang kayak bayi nangis gitu. Bayi nangis tuh sering banget. Jangan-jangan ada yang bawa bayi? Iya, saya makanya mikirnya udah gitu aja. Mungkin ya. Tapi itu sering banget frekuensinya, dan itu di jam-jam tertentu. Jam 1, orang-orang inilah udah harusnya bayi tuh harusnya udah ini gitu. Tapi anak kecil. Sempat make sure nggak di situ ada yang bawa bayi gitu? Kalau saya sih ya agak jauh sih Mbak. Ada mungkin tetangga ya, tapi nggak tahu sih, itu kencang banget soalnya di kamarku. Gitu, jadi oh yaudah tetangga kali aku mikir gitu. Terus pernah saya bawa temen nginep di situ kan, cewek. Nah temanku ini dari Pulau Seribu. Nah dia sama mungkin kayak Sarah, jadi punya kemampuan yang jauh gitu, lebih. Dia nggak betah, minta pulang gitu besok paginya. Rencana nginep 2 hari gitu, nggak betah. Dia bilang, kamu kok betah sih di sini gitu. Kenapa Kak? Gitu. Iya ini banyak banget, dia bilang gitu. Nah setelah dia pulang, saya digangguin. Gimana jadi itu saya kan kebetulan waktu itu tahun 2019 ya. 2019 itu bapak saya meninggal. Jadi saya sering tahajud tuh. Karena mungkin ya, berduka juga ya. Jadi sering banget nggak bisa tidur. Akhirnya tahajud. Di satu momen tahajud itu sebenarnya udah mungkin 2-3 kali lah saya diketok-ketok gitu. Jadi sering ada yang ngetok tuh iramanya sama. Jadi maaf ya. Iya nggak apa-apa. Kayak ini. 4 kali. Itu sering banget. Setiap jam 1 lewat itu, mau 1:30. Nadanya sama? Nadanya sama 4 kali gitu. Akhirnya udah saya momen lah, saya rekam lah. Padahal itu lagi sholat gitu kan. Udah saya ini dulu karena udah nggak khusyuk gitu. Rekamannya tuh yang ada di dokumentasi itu? Yang pas tok-tok itu? Boleh dicoba? Ada. Kita cut sebentar ya? Bentar ya Mbak. Coba dilihat dulu. Ya. Ada kok. Ada dokumentasi ya? Sorry. Nyalain. Sama suaranya? Paling maksimal ini. Denger nggak? Ulang ya? Ya Mbak, coba. Oh iya. Dok. Habis aku rekam ini udah berhenti. Tapi Mbak sempat kepikiran jangan-jangan orang iseng atau Jamnya apa? Jam 00.48 loh. Oh iya, ini jam 1. Tanggal 27 Mei 2019 jam 00.48. Ya, 00.48. Jam segituan. Nanti kita tayangin ya di ini. Nah ini kan kayak gini kan ventilasinya. Oh ya, nah, benar-benar. Ini tuh kelihatan kalau ada lewat-lewat tuh sering. Oh iya. Gitu. Ini lagi sholat ini. Ini videonya lagi sholat. Mbak Dini lagi sholat dan suaranya nanti dicoba kencengin ya nanti. Itu iramanya sama seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, kayak dok 4 kali ya. 4 kali. Itu terus ada lagi nggak itu setelah kerekam ini? Nah, ini kan saya tanya akhirnya sama teman saya yang nginep itu kan. Jadi, ya ini apa ya Mbak? Ketukannya ternyata bukan dari luar. Itu dari dalam. Dari dalam? Tanya temennya Mbak Dini yang dari... Yang nginep tadi. Yang nggak jadi nginep tadi? Dari pulau itu. Katanya jadi, apa itu? Ya itu, makhluknya itu sama kuntilanak gitu. Saya makanya agak-agak trauma ya sama kuntilanak, karena selalu yang gangguin tuh. Jadi dia di dalam gitu. Di dalam kos-kosan, di dalam kamar. Di dalam kamar. Ya, di dalam kamar. Enggak kok, katanya Dini ada yang kayak gitu. Bilangnya Dini ada yang lindungin kok gitu. Dia gitu. Memang tujuannya iseng. Berarti ini gangguannya isengnya lebih ke suara ya? Suara. Tapi nggak ganggu yang sampai Mbak Dini kenapa gitu? Iya, alhamdulillah sih Mbak. Alhamdulillah. Kalau yang tadi kesurupan itu mungkin aura di tempatnya juga bagus gitu. Dan akunya mungkin lagi drop juga gitu kan. Tapi yang ini enggak sih gitu. Jadi paling digangguin aja. Jadi bikin nggak bisa tidur katanya. Oh gitu. Oke, lanjut. Setelah mendapati gangguan yang suara yang kalau ini karena ada dokumentasi ya, berarti ini satu-satunya. Mbak tuh kayak udah prepare banget. Nah, ini udah. Karena udah sering kan. Udah sering. Akhirnya udahlah tak rekam nih, biar tahu nih gitu. Terus habis ini apa ini Mbak? Yang kejadian selanjutnya? Ini mungkin yang saya bisa ceritain yang Gojek sih ya. Oh, yang Gojek tadi ya. Ini gimana? Karena sama kuntilanak lagi gitu. Oh, gimana nih? Apa kaitannya dengan Gojek nih? Jadi waktu itu saya dari Tebet, mau menuju ke kosan ini, saya lama.
nggak ada curiga, nggak ada apa. Waktu Mm-mm. itu memang kondisinya habis hujan gitu. Jadi dari Tebet mau ke Kebayoran Lama. Lewatnya Senayan, daerah Hang Lekir. Ini nggak apa ya, Hang Nggak Lekir, Hang Tua. Mm-mm. Jadi daerah itu memang rimbun banget Mm-mm. gitu. Nah, saya kebetulan dapat driver yang agak sepuh. Waktu itu Mm-mm. agak muda, mungkin umurnya udah 50, 60 ya. 60 lah, 60. Pokoknya udah agak sepuh. Saya mastiin dulu, Bapak sehat gitu. Karena kok kayaknya lemas atau Iya. gimana gitu. Sehat Mbak, aman gitu. Nah, posisi dia waktu jemput saya itu kan masih seger gitu ya. Meskipun agak lemes tapi seger gitu. Begitu lewat daerah yang rimbun ini, dia udah mulai aneh. Jadi dia tiba-tiba gerem, Mbak. Gitu tiba-tiba. Drivernya ini, Gitu, si iya. bapak driver ini. Karena mengendarai ininya ya, motornya udah mulai aneh juga. Saya tuh nggak mikir itu hantu. Saya pikir ini bapaknya sakit atau apa gitu loh. Jadi Terus? saya pikir, Pak istirahat dulu Pak, kalau misalnya emang masih nggak fit gitu kan, istirahat dulu. Terus dia nggak jawab. Udah zigzag gitu. Nah saya kan takut dong. Iya, Saya pikir saya mau dicelakain apa gimana gitu kan. Akhirnya dia panas gitu Mbak. Saya suruh berhenti dulu, dia nggak mau. Akhirnya saya paksa berhenti, Bapak kalau nggak berhenti saya turun loh ini. Maksudnya saya teriak loh. Iya. Tapi Mbak, posisi itu nggak bisa karena apa ya, habis hujan, sepi pol itu mungkin jam 11 malam gitu ya. Sepi pol, terus habis itu saya bilang, saya kalau pesan lagi juga belum tentu dapet gitu kan. Akhirnya saya cuman, ya Allah bismillah, saya kasih doa deh, bapaknya saya tepok-tepok. Bapak Al-Fatihah istighfar, saya bilang gitu, istighfar gitu kan. Panas gitu Mbak. Akhirnya saya bilang sama bapaknya gini, Bapak kalau nggak lawan, karena saya udah menyadari ini bukan manusia nih gitu. Maksudnya ini bukan bapaknya punya sakit gitu kan. Pasti bapaknya suruh, ya istilahnya mungkin digangguin lah gitu. Saya nggak bilang langsung kesurupan, karena dia masih bilang panas gitu. Nggak lama, mungkin sekitar 500 meter tuh ada warung Madura gitu. Udahlah saya paksa, saya tuntun motornya ke situ. Terus? Bapaknya udah nggak ini Mbak, udah nggak sadar. Kayak udah apa ya, maksudnya saya aja minta bantuan orang aja susah gitu. Terus duduk, saya kasih air mineral lah gitu. Terus habis itu saya bacain, Pak baca dulu, minum dulu sambil doa. Ini mungkin bapaknya diganggu, saya bilang gitu kan. Terus nggak lama sama orang mungkin dia basuh gitu-gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Tadi ada apa? Karena saya pun ketika mengendarai itu, saya juga ngerasa ya. Kenapa ini gitu loh? Kok goyang-goyang segala macam? Dia bilang, Mbak, begitu belok ke arah yang daerah itu Hang Tuah itu, kan rimbun segala macam. Tiba-tiba ada Mbak Kun yang nangkring di bahu saya, gitu. Di atasnya driver ini. Oh, di bahunya bapak driver. Makanya selama mengendarai itu dia gini-gini. Karena berat. Dia bilang panas gitu. Nah, nggak tahu panasnya itu kenapa. Pokoknya dia sampai lepas helm juga gitu. Ketika lagi mengendarai dia sempat lepas helm, terus saya bilang Bapak kenapa gitu. Saya pikir kan ini saya gimana nih, kalau kesurupan saya juga nggak tahu cara ininya gitu kan. Akhirnya kalau saya pikir saya waktu itu panik juga ya nggak selesai kan. Akhirnya saya mencoba untuk tenang meskipun saya takut setengah mati itu. Berarti bapak driver ini waktu mengendarai itu merasa langsung si Mbak Kun sosok ini di bahunya bapak driver. Iya. Jadi dia makanya efeknya tuh kayak dia nggak seimbang ya. Iya betul. Jadi nggak seimbang. Terus ketika diusir-usir itu kuntilanaknya ketawa-tawa terus terbang di samping aku gitu. Jadi kuntilanaknya ngikutin kita gitu. Oh, berarti tapi yang tahu ini bapak drivernya bahwa akhirnya setelah diusir yang ngelihat bapaknya terbang di samping Mbak. Saya cuma bisa ngerasain aja karena mungkin auranya emang horor banget gitu ya. Cuman pada saat itu bapaknya yang kena gitu loh. Efeknya ke bapaknya. Saya berpikir waktu itu, nah ini mungkin saya yang diincar tapi kena ke bapaknya karena kondisi bapaknya mungkin capek atau apa. Ya Mbak saya nggak kuat gitu. Itu jadi anaknya. Terus akhirnya pulang gimana itu Mbak? Akhirnya bapaknya nggak suruh saya nganterin, maksudnya nggak sampai rumah. Akhirnya saya suruh istirahat, saya suruh pulang, saya pesan lagi. Oh gitu. Yang penting kan saya udah ketemu orang nih, entah 1-2 orang di warung Madura itu. Berarti yang pas istirahatnya di warung Madura itu berarti juga dibantuin sama orang-orang juga dan akhirnya pada ngeriung, pada dengerin cerita itu kan. Oh, Bapak sebenarnya ini mungkin
bapaknya yang lagi lemah jadi gampang gitu. Mbak itu jelas banget ketawa-tawa gitu. Oh, saya iya, ditangkringin. Iya, gitu. tapi maaf pas bapaknya udah mulai sadar mau cerita itu sempat dokumentasi nggak? Enggak ya. Sekali Oke, lagi. oke. Karena posisi saat itu tuh Udah memang ini ya nggak kepikiran ya. iya, Oke. iya, bukan yang itu sih. Itu 2019 tuh kejadiannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya sebenarnya dari cerita Mbak Dini ini sebenarnya ada benernya juga. Kadang saya tuh gini Mbak, ini pepatah atau nasihat orang tua. Saya tuh sering dikasih tahu sama orang tua saya, terutama mama saya gitu. Kalau misalnya habis pergi dari mana itu, diusahakan sampai rumah itu basuh-basuh atau langsung mandi. Jadi kayak nggak boleh kita dalam kondisi dari luar langsung tiba-tiba masuk kamar atau langsung rebahan itu. Tapi ini nyata ya guys. Maksudnya mama aku pun, orang tua aku sendiri pun juga seperti yang disampaikan Sarah tadi bahwa kita kalau pergi dari manapun diusahakan harus bersih-bersih dulu, mandi dulu gitu loh Mbak, istilahnya bener kan? Karena menghindari ya nggak tahu ya, maksudnya dari sisi kesehatan emang bener baik. Kalau kita dari luar itu kan pasti bawa yang namanya kotor ya, dari jalanan, bakteri, kuman dan lain sebagainya gitu. Memang kita harus bersih-bersih. Tapi kalau dari sisi mungkin hal seperti ini ada benernya juga gitu. Jadi memang kalau sampai rumah itu pesen yang saya ingat itu kalau sampai rumah ya harus bersih-bersih, bener. Ini yang termasuk yang disampaikan Mbak Sarah tadi kan. Jangan ini harus mandi dulu lah, bersih-bersih. Pokoknya misalnya udah cuci tangan, cuci kaki gitu ya, nggak cukup, harus mandi gitu, harus mandi. Jadi setiap dari mana harus langsung mandi gitu. Seperti itu.